Halo anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal umbi-umbian dan kacang-kacangan beserta hasil olahannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan kue Indonesia dari umbi-umbian dan kacang-kacangan, lalu peserta didik mampu menganalisis kue dari umbi-umbian dan kacang-kacangan, lalu peserta didik mampu untuk menjelaskan perbedaan kualitas umbi dan kacang-kacangan yang baik dan buruk, lalu peserta didik mampu untuk menjelaskan cara menyimpan umbi-umbian dan kacang-kacangan yang baik dan benar. Namun sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu umbi-umbian dan kacang-kacangan? Dan dapat diolah menjadi apa saja? Simak video ini ya. Umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat pertumbuhan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Terkadang kita menyebutkan umbi adalah ubi. Namun, apakah umbi dan ubi itu sama? Ya, tentu saja sama. Namun perlu diketahui, ubi merupakan salah satu contoh dari jenis umbi. Contohnya yaitu umbi batang, atau bisa disebut dengan ketela, dan umbi jalar, atau bisa disebut dengan ketela rambat. Dalam video ini, saya harapkan kalian dapat mengerti perbedaan tersebut. Adapun jenis-jenis umbi secara umum dibagi menjadi 4, yaitu umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan umbi udara. Berikut ini adalah jenis-jenis ubi yang sering dikonsumsi di Indonesia. Di antara lain yaitu ada singkong, ubi jalar, dan talas. Singkong, atau bisa disebut dengan ketela pohon, adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Ephorbiaceae. Singkong dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Singkong mengandung berbagai nutrisi penting untuk tubuh. Pada 100 gram singkong rebus, terdapat kalori yang 98% berasal dari karbohidrat, sisanya berasal dari protein dan lemak. Dalam takaran yang sama, singkong juga mengandung serat, vitamin, dan mineral. Singkong dapat diolah menjadi tepung, yaitu salah satunya tepung tapioka dengan merek Rose Brand. Adapun hasil olahan kue dari singkong yaitu getuk singkong. Getuk merupakan kue tradisional yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah dengan bahan utama yaitu singkong, gula, dan parutan kelapa. Lalu ada kue lemut. Kue lemut merupakan kue tradisional berasal dari Jawa Tengah. Kue ini menggunakan bahan utama yaitu singkong, gula, parutan kelapa, dan daun pisang sebagai pembungkusnya. Lalu ada kue misro. Kue misro merupakan kue tradisional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kue ini terbuat dari parutan singkong dan diisi dengan gula merah. Lalu yang kedua ada ubi jalar. Ubi ini dikenal dengan nama ketela rambat atau sering juga disebut dengan sweet potato. Ubi ini merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting dalam sistem ketahanan pangan kita. Selain karbohidrat sebagai kandungan utamanya, ubi jalar juga mengandung vitamin, mineral, fitokimia, dan serat seperti pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Ubi jalar memiliki 4 warna, antara lain berwarna putih, kuning, oranye, dan ungu. Adapun hasil olahan kue dari umbi jalar yaitu kue talam. Kue talam merupakan sajian khas dari Betawi. Kue tradisional dari Betawi ini memiliki tekstur dan rasa yang lembut serta nikmat dengan dipadukan gurihnya santan. Selanjutnya ada putri mandi. Putri mandi adalah salah satu kue atau jajan yang berasal dari daerah Sumba, NTT. Kue ini menggunakan bahan dasar ubi ungu, tepung ketan, tepung sagu, dan santan. Nah selanjutnya ada mandut ubi jalar. Kue mandut adalah jajanan tradisional Nusantara yang berasal dari daerah Jawa. Kue ini menggunakan bahan utama ubi jalar berwarna oranye dan ditambahkan dengan santan. Dan yang ketiga adalah talas. Talas adalah jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Di Indonesia, tumbuhan yang bernama Latin Colocasia esculenta ini merupakan tumbuhan yang dapat disulap menjadi beraneka ragam makanan bercita rasa lezat. Adapun hasil olahan kue dari talas yaitu adalah uyen. Uyen merupakan makanan khas dari Pontianak yang menggunakan bahan dasar talas, kacang, dan tepung terigu lalu digoreng. Lalu ada cilempung. Makanan tradisional khas Purwokerto Banyumas ini menggunakan bahan dasar talas, gula jawa, dan santan. Lalu ada mamaci bantul. Kue ini berbahan dasar talas, garam, dan parutan kelapa. Berikut ini adalah kualitas ubi yang baik. Yang pertama,
Pilihlah dengan tekstur yang keras dan kulit yang mulus. Umbi yang baik memiliki kulit yang bersih dari tanah dan teksturnya keras. Apabila teksturnya lembek, berarti umbi tersebut mengalami kebusukan. Lalu yang kedua adalah perhatikan bobot dan ukuran. Ubi yang baik adalah ubi dengan bobot yang berat di tangan. Beratnya umbi menandakan kandungan cairan di dalamnya. Jika ubi yang dipilih cenderung ringan, kemungkinan ia sudah lama dipanen dan telah mengering. Hal ini dapat dilihat juga dari ukuran ubi. Pilihlah ubi dengan ukuran yang sedang. Biasanya ubi dengan ukuran ini memiliki rasa yang manis dan teksturnya yang creamy. Ukuran ubi yang terlalu besar menandakan zat pati yang terlalu banyak sehingga akan memiliki rasa yang cenderung hambar. Lalu hindari ubi yang ditumbuhi serabut-serabut. Selain memilih ubi dengan kulit yang mulus, pilihlah ubi yang tidak ditumbuhi serabut-serabut pada kulitnya. Serabut seperti kumis yang ada pada ubi ini menandakan ubi tersebut sudah terlalu tua, sehingga tekstur dagingnya akan sangat keras ketika Anda konsumsi. Meskipun tidak terlalu mempengaruhi kemanisan dari ubi dengan serabut ini cenderung memiliki terlalu banyak serat di dalam dagingnya, sehingga tidak terlalu baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, hindari yang masih bergetah. Ubi yang terlalu tua memang tidak baik ketika dikonsumsi. Namun, ubi yang terlalu muda juga sama. Ubi yang masih muda ditandai dengan masih adanya getah dan bintik-bintik pada dagingnya. Oleh karena itu, ketika memilih ubi, cobalah mengupas sedikit kulit ubi dan lihat ada tidaknya getah. Ubi yang bergetah atau masih muda akan terasa sangat hambar dibandingkan ubi yang matang betul. Adapun cara menyimpan ubi. Saat membeli ubi, belilah ubi yang masih bagus dan kualitasnya mulus. Lalu, hindari membeli ubi yang kualitasnya tidak mulus. Baunya menyengat dan busuk. Ubi yang kualitasnya tidak baik akan mudah busuk bahkan bertunas. Lalu sebelum menyimpan ubi yang dibeli di pasar atau di supermarket, pastikan cuci ubi hingga bersih, kemudian angin-anginkan sehingga bagian luarnya mengering. Lalu simpan ubi di tempat yang kering dan bersih. Letakkan ubi di wadah yang berjaring agar tahan lama dan tidak bertunas. Lalu hindari menyimpan ubi dengan menumpuk satu ubi dengan ubi lainnya. Menumpuk ubi akan membuat ubi cepat bertunas bahkan membusuk. Lalu saat menyimpan ubi, usahakan agar menyimpan ubi jauh dari bahan makanan lain, apalagi yang baunya menyengat seperti jengkol, nangka, dan durian. Dan yang terakhir, jika ingin menyimpan ubi di dalam lemari es, usahakan agar menyimpan ubi dalam kondisi sudah dikukus atau matang. Ubi mentah yang disimpan di lemari es dikhawatirkan rasanya akan jadi lebih hambar. Udara dingin lemari es bisa menurunkan rasa manis pada ubi. Udara lembab lemari es juga akan membuat ubi lebih mudah bertunas. Selanjutnya ada kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah kelompok biji-bijian yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan serelia dan digunakan sebagai sumber pangan dan pakan. Tumbuhan kacang-kacangan termasuk dalam famili Leguminosa atau bisa disebut dengan polongan. Lalu adapun fungsi kacang-kacangan bagi kesehatan tubuh, yaitu yang pertama, kacang-kacangan memiliki fungsi yang baik bagi sistem kesehatan tubuh dikarenakan kacang-kacangan memiliki protein yang tinggi. Lalu kacang-kacangan mengandung asam folat yang berguna memperkuat sel-sel otak. Kacang-kacangan juga mengandung vitamin A dan C, serta kandungan mineral yang lainnya. Lalu, mengkonsumsi kacang-kacangan juga dapat menjaga energi dan menyeimbangkan gula darah. Dan kacang-kacangan juga memiliki kandungan serat yang tinggi, yang dimana kandungan ini sangat membantu dalam proses pencernaan di dalam tubuh. Berikut ini adalah contoh dari kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai, kacang mete, kacang tolo, kacang koro, kacang polong, dan kacang hijau. Nah, berikut ini adalah hasil olahan dari kacang-kacangan yang sudah kita ketahui tadi. Di antara lain yaitu adalah kue talam. Kue talam kacang merah. Kue ini terbuat dari dua lapisan. Lapisan pertama terbuat dari santan dan lapisan kedua terbuat dari kacang merah. Lalu selanjutnya ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau adalah jajanan Nusantara yang berasal dari Madura. Bubur kacang hijau biasanya berisi beras ketan dan potongan roti serta kuah yang terbuat dari santan. Lalu ada kacang goyang. Cemilan khas Minahasa ini terbuat dari kacang tanah yang masih satu dengan kulitnya. Disangrai hingga matang. Selama proses disangrai, banyak gerakan menggoyang-goyangkan kacang yang akhirnya membuat cemilan ini dinamakan kacang goyang. Lalu yang terakhir ada kacang disco. Kacang disco adalah cemilan dari Bali. Kacang disco terbuat dari kacang tanah yang dibalut dengan adonan tepung terigu, kemudian digoreng hingga sedikit kecoklatan. Selain dijadikan kue, kacang-kacangan juga dapat dijadikan bahan isian kue dan lain-lainnya.
Contohnya seperti isian kueku dan onde-onde yang terbuat dari kacang hijau, lalu tepung han kue yang berasal dari kacang hijau, lalu ada bumbu kacang yang biasanya menggunakan kacang tanah, lalu ada tempe tahu dan susu kedelai yang terbuat dari kacang kedelai, lalu ada kecap manis yang terbuat dari kacang kedelai hitam pilihan. Adapun cara membedakan kualitas kacang yang baik dan buruk. Yang pertama, pilihlah kacang yang masih segar tetapi kering. Lalu pilih yang kulit arinya masih mulus dan halus. Yang ketiga, jangan memilih kacang yang ada jamur, kutu, dan mengeluarkan bubuk. Yang keempat, ciumlah aroma kacang tanah. Pilihlah yang beraroma wangi dan tidak apek. Dan, adapun cara menyimpan kacang yang benar. Yang pertama, ketika membeli kacang, pastikan membeli dengan kualitas yang baik. Lalu ketika ingin menyimpan, pastikan kacang dalam kondisi yang kering. Lalu, letakkan kacang di dalam sebuah wadah atau toples yang terbuat dari kaca dan pastikan bersih, kering, dan kedap udara. Lalu, jangan mencampur jenis kacang di dalam satu wadah. Pastikan satu wadah berisi satu jenis kacang yang sama. Dan, jika ingin menyimpan di dalam kulkas, lebih baik menggunakan toples plastik agar udara dingin tidak mudah terserap ke dalam plastik. Lalu sekarang kita akan menentukan alat, bahan, prosedur, serta kriteria hasil dari kue ubi dan kacang-kacangan. Pada dasarnya, untuk menentukan alat, bahan, prosedur, dan kriteria hasil pembuatan kue ditentukan dengan menu yang akan dibuat. Namun kita akan bahas secara garis besarnya ya. Yang pertama adalah alat persiapan, yaitu berupa knife, measuring jug, measuring spoon, bowl, dan cutting board. Lalu ada alat pengolahan yang berupa stove, pan, steamer, mortar, loyang, wooden spatula, rubber spatula, dan skimmer. Adapun alat yang digunakan untuk menghidangkan kue yaitu cake plate, cake spoon, cake fork, dan cake tong. Adapun bahan utama dalam pengolahan kue umbi-umbian dan kacang-kacangan yaitu yang pertama ada umbi-umbian, kacang-kacangan, dan tepung. Lalu ada bahan cairan yang berupa santan dan air mineral. Adapun bahan pemberi rasa dan aroma, yaitu gula pasir, gula merah, gula aren, dan daun pandan. Lalu ada bahan pemberi warna, yaitu berupa kunyit, gula pasir, pewarna makanan, daun suji, dan daun pandan. Adapun bahan tambahan berupa minyak. Dan yang terakhir adalah bahan pembungkus kue. Bahan pembungkus kue terdiri dari daun kelapa muda, daun pisang, dan daun pandan. Selanjutnya, adapun prosedur dalam membuat kue umbi-umbian. Yang pertama, ubi harus dicuci bersih terlebih dahulu dari sisa-sisa tanah yang menempel. Lalu, mengupas kulit dari ubi hingga bersih dan mencuci kembali. Lalu, rendam ubi dalam air bersih berisi garam agar getah dari ubi hilang. Setelah itu, kukus ubi agar dapat dikonsumsi ataupun diolah menjadi kue. Lalu, ada kriteria kue dari umbi. Yang pertama, tekstur kue lembut, tidak katos ataupun alot, tidak dapat bertahan lama kurang lebih dari 24 jam. Jika diolah dengan cara digoreng, akan bertekstur renyah dan garing. Lalu adapun prosedur dalam pembuatan kue kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang harus dikeringkan dan dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa kulit halus yang menempel. Lalu kacang dihaluskan atau dibiarkan utuh. Setelah itu, kacang dapat diolah menjadi kue. Adapun kriteria dari kue kacang-kacangan. Yang pertama, tekstur kue cenderung garing, tidak katos ataupun alot. Lalu dapat bertahan kurang lebih 1 minggu apabila diolah dengan cara digoreng dan disimpan di dalam wadah yang kedap udara. Dan kue mudah rusak apabila dibiarkan di tempat yang terbuka. Jadi sudah jelaskan pemaparan materinya. Sebelum mengolah kue dari umbi-umbian dan kacang-kacangan, ada baiknya kita mengetahui karakteristik dari kue tersebut agar dapat mempermudahkan dalam proses pengolahannya. Demikian video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mempermudah membuat kue dari umbi-umbian dan kacang-kacangan. Tetap hidup sehat dan semangat dalam belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar.